terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai infak dan juga sedekah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menjelaskan pengertian infak dan sedekah dengan benar. Yang kedua, membaca dan memahami arti dan juga kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 261. Yang ketiga, menjelaskan isi dan kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 261 tentang keutamaan berinfak dan juga bersedekah. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi hikmah berinfak dan juga bersedekah. Sebelum mulai materi ya, Ibu mau tanya dulu, kenapa Allah memerintahkan kita untuk bersedekah kepada orang lain yang lebih membutuhkan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mungkin sebagai perwujudan dari Qablul Minanas, jadi saling membantu. Ya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Oke. Langsung saja, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261, ayat ini menerangkan terkait infak dan juga sedekah. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mahalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji ini yang menumbuhkan 7 tangkai pada setiap tangkai ada 100 biji. Dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Jadi di sini kan ada keterangan bahwa orang yang bersedekah itu akan mendapatkan sebutir biji dari 7 tangkai. Dan setiap tangkainya itu ada 100 biji. Berarti 7 dikali 100 berapa? 100. Ya, berarti orang yang bersedekah itu sama halnya mendapatkan 700 kali lipat dari apa yang dia berikan. Isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 261 ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan umat Islam, yaitu kita, untuk gemar atau suka berinfak di jalannya dengan keikhlasan. Dalam ayat ini Allah mengibaratkan orang yang berinfak itu seperti sebutir benih yang tumbuh menjadi 7 bulir. Dan setiap bulirnya menghasilkan berapa? 100 biji. Dan perumpamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap harta yang kita berikan atau kita sedekahkan itu dengan niat yang ikhlas, tulus, maka akan mendapat pahala yang berkali-kali lipat. Selanjutnya, pengertian infak dan sedekah. Kemudian kalau membaca pengertian infak, Kemudian infak adalah mengeluarkan atau memberikan sedikit membaca atau mendapatkan untuk suatu kepentingan yang dimintakan dalam ajaran Islam. Selanjutnya ada infak. Kalau pengertian sedekah, Sedekah adalah segala bentuk pemberian atau perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata untuk mencari ridho Allah. Jadi infak dan sedekah itu hampir sama. Mengeluarkan atau memberikan sebagian harta kita kepada orang yang lebih membutuhkan. Namun
perbedaannya itu kalau infak hanya mengeluarkan atau memberikan sebagian harta kita, sedangkan sedekah itu tidak hanya dalam bentuk harta, tapi bisa juga jasa, waktu, atau bahkan senyum itu adalah sedekah yang paling kecil. Jadi kalau kalian misalnya ketemu teman atau siapa harus senyum ya, tapi jangan senyum sendirian nanti dikira. Lanjut. Kita simak video ini ya. Jadi iya, tapi aku pengen bantu orang itu dulu. Aku cuma punya 1.000, tapi kayaknya kakek lebih butuh daripada aku. Terima kasih nak. Semoga Allah balas kebaikanmu berkali-kali lipat. Bu, aku kasih uang tabungan ke kakek Hasan tadi. Nah, kalau kita mau beri dengan ikhlas, Allah pasti ganti dengan yang lebih indah. Ternyata kalau kita ikhlas memberi, Allah selalu ganti dengan yang lebih indah. Mbak Nela, tolong tadi yang video pesannya apa? Kita itu harus disedekahkan dulu. Berinfak, kembalinya lebih membutuhkan. Ya, dan dengan kita sedekah dengan ikhlas secara sukarela, maka kita akan mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat. Selanjutnya, hikmah infak dan sedekah. Hikmah yang pertama yaitu mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membersihkan harta dan juga jiwa. Maksudnya apa membersihkan harta dan juga jiwa? Jadi dengan kita mengeluarkan sebagian harta kita, maka mengurangi. Dengan kita mengeluarkan sebagian harta kita, maka kita bisa berbagi suka dan duka dengan orang lain. Terus yang selanjutnya yaitu menumbuhkan rasa syukur. Syukur dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terus yang keempat, membantu meringankan beban orang lain. Dan yang terakhir yaitu mendatangkan keberkahan rezeki. Selanjutnya kita main game ya. Jadi gamenya itu nanti kalian dibagi 2 kelompok. Setiap kelompok 3 anak. Nanti perwakilan maju satu-satu ya. Mulai dari kelompok pertama ya. Bu, ini bersedekah dengan ikhlas akan memulai pahala seseorang. Benar. Mengurangi usaha. Bukan. Ini mereka. Ah ya, langsung jawab. Setiap kulit mengandung ayat 261 berisi 100 prinsip. Nggak ada masalah. Ya. Udah ya, berarti yang mana kelompok berapa? Tadi yang satu. Kita ulangi lagi ya materi tadi. Kita tadi udah membahas mengenai infak dan juga sedekah. Dan ketika kita bersedekah dengan orang lain itu tidak akan mengurangi harta
yang kita berikan, tapi malah akan berlipat berlipat. Oke, Ibu tutup ya, cukup ya, udah paham semua? Alhamdulillah. Oke, Ibu akhiri ya pertemuan hari ini. Sebelumnya kita doa dulu, dipimpin oleh Mbak Linda. Baik, mari kita berdoa untuk menutup kelas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasinya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.